warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast Cafe Agraria BPN Aceh Timur. Welcome to Podcast Cafe Agraria. Baik Pak, kali ini Pak kita akan membahas tentang zona integritas Pak. Mungkin sobat-sobat ATR di luar sana belum paham nih, belum tahu apa itu zona integritas. Mohon petunjuk Pak atau ini tentang zona integritas. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam sehat, salam bahagia. Yang pertama sekali, kalau kita diskusi zona integritas itu harus kita maknai bahwa zona integritas itu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi. Jadi garis besarnya seperti itu. Oh, jadi harus ini Ya. Pak ya, harus ada komitmen terlebih dahulu Pak ya. Ya, komitmen itu integritas hati. Jadi seperti misalnya ada pesan-pesan moral yang disampaikan Ibu Erna bahwa zona integritas itu ada di hati. Jadi ada di hati dia. Nah, untuk ini Pak, manfaat itu Pak untuk bagi instansi yang menerapkan zona integritas itu. Ya, yang pertama sekali kalau dia sudah suatu lembaga, katakanlah misalnya kantor kita ini Aceh Timur. Ini hari ini kita sudah ditetapkan predikatnya dalam WBK. WBK Pak ya. Ya, wilayah bebas korupsi. Mungkin satu hari atau satu minggu, satu bulan ke depan kita sudah bisa mengharapkan bahwa kita bisa mewujudkan BBM. Kemudian apa yang bisa kita dapat dari kondisi seperti ini? Yang pertama sekali visi, misi besar kementerian itu bisa kita jabarkan. Misalnya di layanan berkelas dunia. Jadi ada ketepatan waktu layanan, kemudian prosedur layanan, biaya layanan, kemudian hal-hal yang sangat memudahkan masyarakat untuk menggunakan pelayanan pertanahan di kantor kita ini. Nah Pak, kembali lagi tadi layanan bertingkat atau berkelas dunia. Ya. Itu layanan seperti apa sih Pak? Ya, jadi hari-hari ini mungkin kita semua tahu bahwa kondisi kita di posisi industri 4.0. Artinya kita sudah dalam kondisi Internet of Things. Jadi semua layanan nanti akan menuju ke layanan digital. Digital Pak ya? Ya, layanan digital itu sangat memudahkan. Jadi di mana saja akses informasi pertanahan itu bisa diakses. Yang penting dia punya Android. Jadi tidak mesti harus ke kantor. Nah, Ya. kembali lagi ke seputar JT tadi Pak kan, zona integritas tadi. Ya. Setelah garis besarnya dan manfaatnya gitu. Terus tujuan dari zona integritas itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Ya, yang pertama ini menjawab perintah undang-undang. Jadi ada surat edaran menteri kita itu memang pembangunan zona integritas ini harus dilaksanakan. Kemudian ya harus dilaksanakan oleh Kanta. Kemudian wujudnya didukung oleh anggaran yang tersedia. Kemudian kesemuanya ini bermuara kepada layanan yang lebih baik, excellent, luar biasa dia. Oh, dengan kata lain, memang tujuan dari zona integritas, terus tujuan itu untuk pelayanan ke masyarakat Pak ya? Ya, jadi hari-hari ini kita menjawab keluhan masyarakat, lain sebagainya. Ini semua harus mindset seperti ini harus kita rubah. Jadi ada posisi pelayanan kita, orang-orang yang melayani, ketaatan kepada aturan, kemudian ketaatan kepada apa yang harus kita kerjakan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harus memang benar-benar tertanam dalam Diri kita ya diri pekerja pegawai di BPN ini. BPN ini agar pelayanan kepada masyarakat tuh makin lebih baik lagi. Iya, gitu, Pak, makin lebih baik. Ya. Nah, mungkin ini Pak ada istilah-istilah yang mungkin sudah Bapak jelaskan, tapi para sobat-sobat agraria di luar sana yang masih belum paham seperti tadi WBM ya, WBK sama WBBM. Ya. Nah, Jadi WBK atau WBBM itu mungkin apa itu Pak? Jadi WBK dulu lah. WBK itu sebenarnya singkatan dari wilayah bebas korupsi. Itu di definisi Permen Pan RB juga dijelaskan. Kemudian WBBM sendiri itu wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ada birokrasi, ada bersih, ada melayani. 3 poin itu menjadi catatan penting bagi pelaksana kita untuk bisa diterapkan. Ya. Sama apa namanya zona integritas, BBK dan BBM itu memang sudah satu kesatuan itu Pak ya, kalau dengan Ya. bahkan lagi tadi. Ya. Nah
ditambahkan lagi Pak untuk masalah Ya. zona integritas? Jadi kalau kita sudah dalam predikat WBK atau WBN, jadi layanan kita itu harus ada inovasi yang sangat memudahkan masyarakat. Hari-hari ini, belakangan ini ada kondisi yang ada suasana yang kita kondisikan, misalnya terhadap produk layanan kita yang sudah selesai. Ternyata pengguna layanan dalam keadaan sakit, beralangan dan atau lain. Itu kita kasih inovasi dia inovasi layanan produk sertifikat tersebut ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, apakah petugas kita punya integritas ya? Kita harus kasih SOP mereka. Jadi ada SOP mereka tidak boleh memungut biaya apapun di sana. Kemudian nanti ada suatu pernyataan komitmen dari pengguna layanan bahwa benar yang bersangkutan tidak meminta biaya dan lain sebagainya. Kemudian di pengaduan sendiri. Jadi dalam manajemen risiko itu semua kondisi itu bisa menimbulkan risiko. Ya, bisa. Ya. Jadi manajemen risiko itu misalnya kita buat inovasi layanan pengaduan. Sipukat lah, katakanlah Sipukat. Sipukat itu dapat diakses lah, saya pikir diakses di Play Store, terbuka, aplikasi terbuka. Kemudian tindakan dari pengaduan ini responnya quick response, sangat cepat. Ya. Pak, kembali ke manajemen apa tadi Pak? Manajemen perubahan. Ya, manajemen perubahan. Saya pernah dengar kelas Ya. manajemen perubahan itu termasuk dalam salah satu 6 ini Pak ya, kalau tidak salahnya. Ya. 6 area perubahan. 6 area perubahan. Ya. Mungkin para sobat di luar sana masih belum paham tentang Ya. 6 area perubahan itu apa aja sih Pak? Ya. Jadi yang pertama sekali itu di manajemen perubahan itu yang pertama sekali kita kondisinya kita membentuk tim Pokja. Ya, outputnya tentunya SK Kepala Kantor, kemudian ada kriteria bagaimana memilih anggota Pokja untuk melaksanakan tugas-tugas ini, apakah dia dipilih bersama atau ditetapkan. Kemudian ada nanti dokumen paling penting adalah bagaimana Pokja ini ZI ini kita jabarkan. Jadi perubahan apa yang itu harus sudah tertuang dalam dokumen ZI di awal-awal. Ya. Jadi sudah dijabarkan dalam dokumen Pak ya? Ya, dokumen. Baik Pak, itu manajemen perubahan. Untuk yang lainnya Pak mungkin? Misalnya di penataan tata laksana. Ya. Penataan tata laksana. Jadi kalau semua itu sudah pada SOP, ya. Katakanlah misalnya SOP layanan standar operasional prosedur. Ya. Standar operasional prosedur. Jadi dia menggambarkan atau menjelaskan bagaimana ini dilayani. Ya. Katakanlah misalnya layanan sertifikat Roya. Katakanlah Roya. Roya itu kan hanya siap dalam waktu hitungan jam. Jadi harus dalam format seperti itu. Kemudian SOP ini tidak boleh dilanggar. Kalau dia nanti lebih dari itu berarti layanan kita kan tidak optimal. Jadi itulah yang harapan-harapan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini terjadi nanti ada kita di pengendalian ya, di Pokja pengendalian lagi nanti ini kita evaluasi kembali apa yang masih menjadi kurang. Nanti setelah kita lihat lembar kerja elektronik kita, apa yang menjadi kesepakatan dalam pembangunan ZI, di mana yang kurang itu akan kita perbaiki. Mungkin ada tambahan lagi? Saya pikir saya ingin mengutip Bu Erna, ZI ada di hati. Sebenarnya tindakan perbuatan, saya pikir secara normatif setiap kita itu punya pedoman untuk tidak berbuat hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh prosedur maupun diinginkan oleh agama. Katakanlah korupsi. Korupsi itu kan penyakit yang luar biasa. Iya. Ya, di samping menggerogoti uang negara, kemudian dia menjadi bagi si pelaku sendiri itu bukan hal-hal rezeki yang halal dan lain sebagainya. Kalau dalam agama kita itu menjadi darah daging yang tidak baik. Jadi pedoman seperti itu harus kita yakini betul, itu integritas kita dan harus kita sepakati itu untuk dijalankan. Oke Pak, mungkin bisa saya ambil kesimpulan dari pembahasan kita yang tidak terlalu panjang tadi Pak.
ataupun yang menuju wilayah BPK ataupun BBM, sebenarnya tujuan dasarnya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, Iya. pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi, Iya. sehingga menciptakan yang tadi sudah sampaikan tentang pelayanan yang berkelas atau standar dunia. Bersandar dunia. Seperti itu Pak ya. Ya, visi itu harus kita jawab. Iya. Itu kan visi kementerian kita. Iya. Kalau kita sendiri tidak menjawab, berarti kita mengabaikan visi, kemudian kita tidak dalam prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan, jadi itu menjadi gagal. Iya. Jadi ini awal menuju atau langkah menuju layanan berkelas dunia. Iya. Awal menuju pelayanan berkelas dunia. Iya. Oke. Ya. Demikianlah pembahasan singkat kita mengenai masalah zona integritas. Nah, terima kasih kepada sobat-sobat agraria dan BPN yang telah menonton video ini sampai selesai. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Cafe Agraria, komunikatif, edukatif, informatif.